Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Henda tentunya di acara podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Nah teman-teman semuanya, kalau kemarin Henda ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa, kali ini Henda juga ditemanin oleh narasumber yang gak kalah luar biasa. Siapa dulu ya? Atau siapa ya? Mungkin kita sapa dulu ya beliaunya. Halo Pak Ari. Halo Mbak Enda. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Enda kabarnya hari ini? Alhamdulillah Henda baik sekali. Alhamdulillah. Nah baik nih teman-teman, nah Pak Ari ini merupakan ketua lembaga pula Henda ini. Kok grogi juga sama Pak Ari ini ya Pak? Maaf ya Pak ya. Iya. Nah sorry teman-teman, maklum sama dosen muda. Bapak masih muda. Gimana ya? Oke, jadi beliau ini merupakan ketua lembaga penjaminan mutu yang ada di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini. Betul Bapak? Betul Mbak. Nah, mungkin sebenarnya kita tanya dulu dong. Pasti teman-teman di rumah ini udah mikir lembaga penjaminan mutu itu apa sebenarnya? Sebelum kita ke situ, kita tanya dulu nih perasaan beliau selama menjadi ketua itu seperti apa. Nah Pak Ari, gimana nih perasaan Bapak selama Bapak menjadi ketua lembaga penjaminan mutu atau biasa disingkat dengan LPM gitu Pak? Ya. Ya gimana Pak? Jadi begini Mbak. Alhamdulillah ya kita diberikan suatu amanah yang insya Allah bisa kita laksanakan. Selanjutnya rasanya menjadi ketua LPM di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini mungkin tidak tidak sama dengan LPM yang ada di kampus lain gitu kan, karena di sini itu LPM itu sangat disupport dengan Pak Rektor, Wakil Rektor, Dekan hingga Kaprodi dan semua pengelola di sini kita saling bekerja sama dan berkolaborasi sehingga kita tidaklah menjadi kayak sendiri gitu. Berbeda mungkin dengan cerita dari teman-teman yang ada di kampus lain yang fighter, yang ini, yang itu gitu ya Mbak ya, karena LPM sendiri di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini mereka menyadari bahwa LPM atau mutu itu jantung dari universitas. Jantung dari perguruan tinggi seperti itu. Ya, Pak. Udah jadi jantung gitu ya Pak. Benar sekali. Hatinya Pak? Aduh, masih diambil di mana gitu ya. Jangan ya. Hatinya masih di sana ya Pak ya, masih tertinggal. Ya Bapak sih udah nggak tertinggal, Henda yang masih tertinggal. Aduh, kasihan sekali kamu ya. Menunggu tuh susah Pak. Oke Pak Ari. Nah jadi teman-teman kita santai di sini ya, karena kita ini kebetulan saya Henda sama Pak Ari ini sama-sama orang Kalimantan dulunya ya Pak. Iya, tapi sekarang sudah pindah. Tetap Kalimantan karena lahir saya kan tertulis di KTP di Samarinda. Oh iya betul. Bukan dipindah, enggak otomatis berpindah gitu akte kelahirannya ya. Siap, berarti kita satu frekuensi nih Pak ya. Insyaallah. Ya, Kalimantan senggol dong. Kayak teman-teman gitu canda gitu. Nah, oke baik nih Pak. Kan tadi kan Bapak sudah ini nih perasaan Bapak menjadi ketua LPM. Tentunya selain Henda pasti teman-teman juga di luar sana nanya dong Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya lembaga penjaminan mutu itu, terutama di institut, apalagi Bapak tadi bilang bahwasanya LPM itu adalah jantung. Nah sebenarnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu LPM itu sendiri apa Pak? Jadi lembaga penjaminan mutu ini keberadaannya pun diatur di dalam undang-undang. Jadi untuk di Institut Kiai Haji Abdul Halim itu di setiap tingkatan itu terwakili oleh masing-masing anggota. Setiap fakultas prodi itu memiliki anggota dari penjaminan mutu, mulai dari tingkat institut yang dipimpin kebetulan saya yang menjadi ketuanya, di tingkat fakultas itu namanya lembaga penjaminan mutu fakultas, hingga turun ke LPMP atau lembaga penjaminan mutu pada tingkat prodi. Jadi seperti itu Pak ya. Ya, dan yang tugas utamanya itu adalah menjalankan melakukan asesmen mutu. Yang selanjutnya
memberikan pelayanan dan pendampingan terkait kegiatan akreditasi. Yang tidak kalah pentingnya itu juga LPM mengadakan audit mutu internal dalam setiap tahunnya. Oh, wow, sangat luar biasa sekali ya LPM ini, Pak. Beri aplaus dulu dong. Nggak ada ini, mana ini tukang aplausnya ini? Ya, kita aja lah ya sendiri ya. Ya, tepuk tangan. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, tadi kan Bapak juga secara tidak langsung itu menyinggung tentang pendampingan akreditasi. Nah, setahu Enda kan di kampus ini, terutamanya di strata satunya ini terdapat 10 program studi nih, Pak. Ya, Nah, mungkin ini entah Henda dapat kabar apa gimana, ada beberapa mungkin program studi yang belum mencapai dari target akreditasinya, itu seperti apa, Pak? ya benar. Jadi untuk pelaksanaan beberapa program studi yang masih akreditasinya itu bukan tidak standar ya, tapi Tapi Pak, nilai terendah itu sudah batasan dari standar mhm, nasional ya. Jadi iya, tidak Pak, lebih tinggi pencapaiannya dari standar nasional pendidikan, itu mhm, bukan disebabkan oleh kualitas, iya, bukan disebabkan kekurangan dari sarana mhm, prasarana, bukan kekurangan fasilitas, tapi iya, pada Pak, saat pelaksanaan akreditasi dulu mhm, di awal itu yang pertama. Nah, kita kan IKHATS ini kan coba deh bayangin ya. Kita ini kan berdiri sejak 2015. iya, Baru selanjutnya di 2016 juga ada berdiri prodi-prodi baru. mhm, Nah, kita bayangin kalau anak baru lahir kalau mau jumping kan agak iya, susah ya. betul, Pak, betul, Agak jumping. Nah, jadi kita yang menjadi hambatan pada saat itu terkait dengan lulusan. Nah, karena mhm, lulusan mahasiswa ini menjadi poin penting di dalam akreditasi itu yang mhm, belum kita miliki karena prodi-prodi yang ada saat itu masih berusia 3 tahun, yang artinya kita belum oh, memiliki lulusan, dan iya, kita memiliki lulusan di tahun keempat. Berbeda nih, iya, beda, berbeda apabila kita laksanakan nih, kita mhm, siapkan akreditasi sekarang, mungkin pencapaiannya jauh lebih baik dibandingkan yang saat oh. itu. Wow, tapi tetap ada, pendampingan kan, Pak, sekalipun Oh, belum ini? tetap ada, Mbak. Misalnya pada aturan yang sebelumnya Iya, akreditasi itu istilahnya dengan 7 standar. Terus sekarang mmm, berganti dengan di tahun berapa itu ya pastinya saya kok lupa ya. Jadi mhm, berganti menjadi 9 kriteria. Ada sedikit oh, perubahan di mana di 7 standar itu yang outputnya iya, konsentrasinya atau capaiannya itu pada output, tapi kalau di sekarang yang di 9 kriteria itu berorientasi pada mhm, luaran, proses dan luaran. Nah, mhm, itu ketercapaian. Jadi pasti kita melakukan pendampingan terhadap prodi-prodi oh, itu gitu. sudah pasti banget nih ya, Pak? Ya insya Allah kita akan lakukan itu, jika tanpa diminta pun harusnya kita sudah Iya, melakukan pendampingan itu. soalnya kalau nggak didamping nggak bisa masuk surga nanti, Pak, kayak mana, Pak? Ah, Nggak ya, Pak? iya 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 iya. Aduh, kok di sini kayaknya Hendanya ini yang nggak bisa kayak mana gitu ya, Pak? Iya itu gimana waktunya, kayak Mbak Henda ini sepertinya waktunya ini. Ya biasa ya, Pak, kalau udah seumur gini kayaknya udah mikir, apalagi kan Bapak sudah ini, sudah berpengalaman. Oke. Ya begitulah, Pak, udahlah, Pak, kita skip aja Ya ini, Pak, ya. cari yang lain aja. Iya. Nah, oke, Pak, tadi kan sudah Bapak menjelaskan bahwasanya dari, LPM itu sendiri dan juga tugasnya. Nah, pastinya Anda juga penasaran dong, Pak, eee, program-program yang ada di LPM IKAC itu sendiri itu ada apa saja, Pak? Programnya kan itu nanti juga berkaitan dengan tugas ya. Iya, Salah satunya kan pendampingan, mhm, pendampingan akreditasi. Sementara capaiannya, mhm. sorry tadi pertanyaannya apa? Program 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 LPM, program kita ya pasti ingin memperbaiki mhm, dan meningkatkan. Misalnya masih ada prodi yang mhm. tidak sesuai harapan, yang masih Oh, standar mhm, standar penilaian nasional yang minimalis ya. Itu mhm. harus kita tingkatkan. Mmm, Yang sudah baik, yang mhm, sudah mendapatkan akreditasi baik, ya kita lebih tingkatkan lagi. Karena siap, siap, sudah saya jelaskan tadi ya, karena kita mhm, kan yang prodi yang tidak maksimal iya, akreditasinya kan di faktor beberapa hal. Jangan salah, iya, Mbak, ya.
Jadi Iya. nilai-nilai yang jelek itu, misalnya yang kurang baik tadi, Mm-mm. apa namanya, itu sudah tertutupi. Jangan Oh. bilang-bilang ya, kalau di kampus kita misalnya ya, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa karena nanti dicontek. Oh gitu Pak. Iya, yang paling sederhana pada Mm-mm. tahun saya masuk di sini tahun 2016 ya, Mm-mm. sedikit masih dosen Yang bergelar. doktor, Oh masih sedikit Pak. sangat-sangat sedikit. Mm-mm. Nah sekarang itu Itu. doktornya itu Mm-mm. udah pada lulus semua loh Mbak. Wow, berarti mengalami peningkatan banget ya Wow, Pak. sangat mengalami peningkatan karena Mm-mm. setidaknya 20% dari total dosen Mm-mm. yang nidennya atau berhome base di IKHATS ya Iya. singkatannya ya, di IKHATS itu sudah 20% sudah mendapatkan gelar doktor dan relatif lebih muda. Wow. Usia mereka tuh relatif muda, enggak Hmm, mungkin saya pun sudah terlewat tua iya. kayaknya Mbak, karena ya itu tadi lah. Karena di IKHATS ini memang akselerasinya juga luar biasa. Mm-mm. Wow, luar biasa banget Pak ya. Sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau kita bandingkan di luar sana dengan usia kampus Mm-mm. kita saat Betul. ini, dan boleh deh diadu, boleh dibandingkan. Mm-mm. Kita nggak beli kucing dalam kucing, sorry ya, beli kucing dalam karung ya. Iya. Nah, jadi bisa kita rasakan, Iya. termasuk lulusan kita, Mbak. Lulusan Iya. kita, misalnya Mbaknya dulu kuliah Henda program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI. komunikasi penyiaran Islam, Iya. ya. Kayak pernah satu kelas ya? Ah, Saya pernah diajar Oh, pernah. Bapak. Saya kira pernah satu kelas, ternyata pernah diajar saya. Sakit nggak waktu saya ajar? Bapak terlalu disiplin. Oke, coba kita lihat impact ya. Oh Kita iya, siap. dampak dari apa namanya, dari mutu. Mm-mm. Mbak Enda punya temen, jangan bilang-bilang yang lain lagi. Iya Pak ya, siap. Punya teman yang sekarang jadi penyiar profesional nggak? Untuk penyiar ada sih Pak. Iya ada. Jangan bilang-bilang ya, nanti Iya kalau Pak. semakin ini nanti dicontek gitu ya. Oh gitu Pak. Iya, jangan, pokoknya kita nggak usah terlalu apa namanya, nggak terlalu kita expose lah ya, yang Siap. ini itu baru satu. Belum Mm-mm. lagi teman-teman kita yang lain yang ketika lulus langsung kerja dengan tidak menunggu waktu yang lama. Itu Iya. bagian dari mutu, Mbak. Jadi Oh ketika iya Pak, iya. ketika mereka lulus, kita kan akan melakukan apa istilahnya itu namanya tracer study. Jadi kita Mm-mm. lihat masa tunggu mahasiswa lulusan IKHATS, kesesuaian program studi Mm-mm. dengan pekerjaan mereka saat ini. Nah, Mm-mm. terus tuh kita ya juga mengevaluasi kan, kita menanyakan kepada alumni, Iya iya Pak. kepada alumni apa sih yang dibutuhkan di dalam dunia kerja yang tidak Mm-mm. didapat selama perkuliahan. Nah, itu kita harus improvisasi, kita harus kembangkan supaya kita jauh lebih baik dengan kondisi yang baru lahir gitu ya. Iya Itu udah Pak. bisa mencetak orang-orang yang seperti itu tuh, Mbak. Wow, luar biasa sekali ya kampus Institut Kiai Haji Abdul Halim ini Pak ya. Sangat-sangat Oh, luar beri aplaus biasa. dulu dong. Mana ini yang biasa tukang aplausnya ini? Wih. Berarti Bapak nggak nyesel dong Pak masuk di institut ini? Maksudnya Bapak jadi dosen di sini. Apalagi menjadi ada jabatan tambahan gitu ya Pak? Ya, sangat tidak menyesal. Berikan 3 alasan saya untuk menyesal, kan nggak ada. Ya betul. Ya kan nggak Betul punya. betul. Kampus ini tuh sangat luar biasa, mulai dari pengasuh ya. Mm-mm. Komitmennya untuk membesarkan kampus menjadi perguruan tinggi internasional itu kan sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar jargon, bukan Mm-mm. hanya sekedar visi, tapi diimplementasikan. Siap Pak. Diimplementasikan. Kita lihat Pak Rektor kita, Iya, Gus Mui. komitmennya luar biasa. Wakil-wakil rektor kita, ingat loh, mereka itu lulusannya bukan hanya lulusan Indonesia Oh saja iya ya, Pak. Luar negeri Pak luar ya. negeri Mbak. Bahkan ada yang dari Jepang, ada Iya. Kairo kan. Nggih, Nah, coba nggih. bayangin di kampus lain. Di kampus lain nih Mbak ya, berapa banyak sih? Coba sekarang kita masuk kelas, yang Ya. di kelas PBA yang pengajarnya langsung dari Mesir, ada nggak di kampus lain? Ya nggak ada sih Pak kayaknya. Kayaknya kan nggak ada ya, Ada cuman kayaknya minim ya Pak. minim. Tapi kita ada loh. Wow, iya Pak. Iya, itu Loh. bagian peningkatan Wow. yang luar biasa. Jadi kalau menyesal, Mm-mm. apalagi merasa merasa inferior, diri kita merasa rendah, itu sangat tidak mungkin kita di IKHATS ini. Hmm. Karena muda,
dosen-dosen di sini muda luar biasa. Ya. Oke. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Betah Mbak, rasanya tuh kalau sudah dipacet, kalau sudah di kampus ini nggak kepingin pulang karena diskusinya nggak pernah habis. Iya sih Pak Henda juga pernah udah lulus nggak mau pulang-pulang. Ya Apa kepingin nyari jodoh kali ya? Insya Allah jodohnya udah di rumah kayaknya Pak. Di rumahnya orang masih ya. Betul Pak, masih ya begitu loh Pak ya. Di rumahnya orang tapi nanti akan ada ya. Insya Allah. Amin, amin, amin Pak, amin. Nggih. Nah Pak, ini Henda pengen tanya lagi sih, maksudnya Bapak ada bayangan nggak sih perbedaan LPM yang ada di kampus ini sama kampus lain itu apa menurut Bapak perbedaannya? Yang untuk secara umum atau di bawah PT KIS? Yang dua-duanya mungkin bisa Pak. Kalau yang selama ini saya bergaulnya mungkin kurang jauh ngopi. Iya. Saya melihat yang di sesama PT KIS saja ya. Yang di bawah sesama PT KIS kebanyakan LPM itu kurang disupport. Kebanyakan kurang disupport Kampus lain Pak ya. Dari pimpinan ya. Iya. Karena mereka tuh kadang baru terbangun ketika aturan ini loh dikeluarkan. Sementara di IKHATS komitmennya itu dari awal, Mbak. Sejak saya masuk di sini dan ditunjuk ya, bukan dipilih tapi ditunjuk. Ya, itu perbedaannya sangat luar biasa. Supportingnya yang membedakan antara kampus kita dengan kampus-kampus yang lain. Oh, itu perbedaannya Pak ya. Benar, supporting. Oke, baik nih teman-teman. Tapi Henda mau ngucapin Pak Ari terima kasih banget ya yang sudah meluangkan waktunya, padahal Bapak ada jam ngajar tapi bersedia hadir untuk memberikan informasi mengenai LPM yang ada di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mbak Henda atas kesempatan waktunya untuk bisa sedikit menjelaskan tentang LPM Institut Kiai Haji Abdul Halim. Siap, terima kasih ya Bapak. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya, jadi di LPM itu tidak hanya penjaminan mutunya, tidak hanya dosen saja, melainkan juga mahasiswanya. Untuk kalian penasaran, terlalu bersemangat ini. Untuk kalian yang penasaran atau kalian ingin bergabung, tentunya kalian harus mendaftarkan diri dulu di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini. Ini ya, linknya ada di bawah sini, jangan lupa. Oke teman-teman. Nah oke guys, untuk itu kalian tetap pantengin YouTube kami yaitu IKHAS Media, karena di situ akan banyak sekali informasi-informasi yang akan kalian dapatkan tentunya tentang Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini. Untuk itu saya Fitriya Hendayani selaku tuan rumah podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, dan saya Ari Kartiko sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Kiai Haji Abdul Halim. Sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ya Pak, sarengnya.